Indonesia jangan mau dikecilkan oleh Singapura. Indonesia harus membenahi diri, selama ini Indonesia seolah-olah dikecilkan oleh Singapura. Indonesia unggul segala-galanya, tapi kenapa Singapura lebih maju dari Indonesia? Ini yang harus dibenahi oleh pemimpin Indonesia sekarang dan yang akan datang. Poin yang kamu angkat menarik. Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang melimpah, populasi yang besar, dan posisi strategis di Asia Tenggara. Namun, Singapura bisa lebih maju karena beberapa faktor utama. Manajemen dan efisiensi. Singapura memiliki pemerintahan yang efisien, birokrasi yang minim korupsi, dan sistem hukum yang kuat, sehingga menarik banyak investasi asing. Fokus pada pendidikan dan SDM. Mereka sangat menekankan kualitas pendidikan, riset, dan inovasi, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif di pasar global. Lingkungan bisnis yang kondusif. Regulasi bisnis di Singapura sangat ramah bagi investor, berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi tantangan birokrasi. Keunggulan geografis infrastruktur. Sebagai hub perdagangan dan finansial dunia, Singapura mengembangkan infrastruktur yang mendukung bisnis dan logistik dengan sangat baik. Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Reformasi birokrasi, hukum, kurangi korupsi dan buat regulasi yang lebih ramah bagi bisnis. Peningkatan SDM fokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inovasi teknologi. Pembangunan infrastruktur tingkatkan transportasi, energi, dan digitalisasi. Daya saing global dorong ekspor produk berkualitas dan kurangi ketergantungan pada impor. Indonesia punya potensi besar untuk melampaui Singapura, tapi harus ada keseriusan dalam pembenahan dari dalam. Kalau menurut kamu, sektor mana yang paling perlu dibenahi dulu? Korupsi di Indonesia harus dihilangkan, perbanyak pengusaha di Indonesia, jika ingin Indonesia maju, premanisme juga dihilangkan. Benar sekali. Korupsi dan premanisme adalah dua faktor besar yang menghambat kemajuan Indonesia. Selain itu, meningkatkan jumlah pengusaha juga penting agar ekonomi lebih mandiri dan kompetitif. Langkah-langkah yang harus diambil. 1. Hapus korupsi sampai ke akar-akarnya. Perkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu. Transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Pendidikan anti korupsi sejak dini. Gunakan teknologi untuk mengurangi celah korupsi dalam birokrasi, e-government. 2. Berantas premanisme, mafia ekonomi. Tegas dalam menindak kelompok-kelompok yang menghambat dunia usaha. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan tidak takut menindak pelaku kriminal ekonomi. Dorong budaya hukum yang adil dan tidak pandang bulu. 3. Perbanyak dukung pengusaha lokal. Permudah izin usaha dan kurangi birokrasi. Berikan akses modal dan pelatihan bagi UMKM startup. Lindungi produk dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung industri lokal. Ciptakan ekosistem bisnis yang sehat tanpa pungli dan gangguan. Kalau ini bisa diterapkan dengan serius, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi negara maju. Menurut kamu, siapa pemimpin yang paling bisa mewujudkan perubahan ini? Premanisme di Indonesia saat ini merajalela, ini juga sangat mengganggu usaha di Indonesia. Betul. Premanisme yang merajalela sangat menghambat dunia usaha di Indonesia. Banyak pengusaha, terutama UMKM, yang harus membayar uang keamanan atau mengalami intimidasi dari kelompok preman. Hal ini membuat iklim usaha jadi tidak sehat dan menurunkan daya saing ekonomi. Bagaimana cara mengatasi premanisme? 1. Penegakan hukum yang tegas. Polisi dan aparat harus berani menindak preman tanpa pandang bulu. Jangan ada main mata antara oknum aparat dan kelompok preman. Perkuat regulasi agar pelaku premanisme tidak mudah bebas setelah ditangkap. 2. Bersihkan dunia usaha dari premanisme. Buat sistem pengaduan bagi pengusaha yang mengalami pemerasan.
Perkuat asosiasi pengusaha agar bisa saling mendukung dan melawan tekanan dari preman. Gunakan teknologi, cashless payment, digitalisasi, agar transaksi lebih transparan dan sulit diperas. 3. Berikan solusi alternatif bagi preman. Banyak preman terpaksa melakukan tindakan kriminal karena tidak punya pekerjaan. Solusinya adalah beri mereka pelatihan kerja. Bantu mereka masuk ke sektor usaha yang produktif. Bangun program rehabilitasi sosial agar mereka punya jalan keluar selain kriminalitas. Kalau pemerintah serius menangani ini, dunia usaha akan tumbuh lebih pesat dan ekonomi Indonesia makin kuat. Menurut kamu, daerah mana yang paling parah masalah premanismenya? Lalu bagaimana supaya Indonesia bisa lebih maju dari Singapura? Untuk membuat Indonesia lebih maju dari Singapura, Indonesia harus fokus pada efisiensi, inovasi, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Singapura maju bukan karena memiliki sumber daya alam, tetapi karena manajemen negara yang unggul, SDM berkualitas, dan lingkungan bisnis yang kondusif. Strategi agar Indonesia bisa lebih maju dari Singapura. 1. Reformasi total birokrasi dan hukum. Kurangi korupsi dan pungli di semua lini pemerintahan. Permudah perizinan usaha agar investor dan UMKM bisa berkembang. Penegakan hukum harus adil dan tegas, tidak boleh ada tebang pilih dalam kasus korupsi, premanisme, dan mafia ekonomi. 2. Penguatan sumber daya manusia, SDM. Perbaiki sistem pendidikan agar lebih fokus pada teknologi, kewirausahaan, dan inovasi. Dorong riset dan teknologi seperti AI, otomasi, dan energi terbarukan. Fasilitasi startup dan inovasi digital agar muncul perusahaan teknologi besar dari Indonesia. 3. Optimalisasi ekonomi dan industri. Perkuat industri dalam negeri supaya tidak terlalu bergantung pada impor. Dorong ekspor produk unggulan seperti teknologi, makanan olahan, dan produk kreatif. Bangun ekosistem bisnis yang kompetitif seperti di Singapura, di mana regulasi bisnis jelas, pajak kompetitif, dan tidak ada pungli. 4. Infrastruktur dan digitalisasi yang lebih maju. Bangun kota-kota industri baru yang bisa bersaing dengan pusat ekonomi dunia. Perluas digitalisasi dalam administrasi negara dan transaksi bisnis agar lebih efisien. Investasi besar-besaran di energi terbarukan dan teknologi hijau untuk keberlanjutan ekonomi. 5. Pemerintahan yang efektif berorientasi hasil. Pilih pemimpin yang fokus pada hasil, bukan hanya retorika. Buat kebijakan berbasis data dan riset, bukan kepentingan politik jangka pendek. Evaluasi kinerja menteri dan pejabat secara ketat, kalau tidak kompeten, ganti dengan yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.